Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fatimah, Alia Hasna Syifa, Jessica Natania, Aulia Nur Aini, dan Yohana Grizia Dias hendak mempresentasikan mengenai pitch deck kami untuk memenuhi tugas UTS Bisnis Internasional. Baik, saya Fatimah dan saya akan menjelaskan mengenai problems yang mendorong kami untuk memunculkan adanya bisnis ini. Pertama-tama itu ya dikarenakan minimnya coworking space untuk para pelajar dan mahasiswa. Hal ini pertama-tama kami lihat terutama di tempat tinggal kami masih sangat sedikit adanya tempat untuk para pelajar dan mahasiswa untuk belajar dengan kondusif. Kebanyakan dari coworking space ini lebih terfokuskan kepada para pekerja saja, dan untuk siswa dan mahasiswa sendiri tempatnya ini masih dapat dibilang sedikit. Selain itu juga harga dari coworking space yang ada ini dapat dikategorikan cukup mahal untuk mahasiswa, sehingga kami ingin memunculkan adanya satu tempat yang sekiranya dapat dijangkau oleh mahasiswa. Selain itu juga terutama di masa pandemi COVID-19 ini, situasi rumah bisa saja kurang kondusif bagi para siswa dan mahasiswa di Indonesia untuk belajar. Baik, dengan problem yang telah tadi saya paparkan sebelumnya, maka dari itu kami kelompok 3 ingin memberikan satu solusi berupa produk yang akan kami tawarkan, yaitu study cafe yang dikombinasikan dengan coworking space. Study cafe ini kami panggil yaitu dengan nama productiveness, yaitu berasal dari kata productive dan nest. Dan nest di sini ialah sangkar, sehingga tempat ini dapat dikatakan sebagai sangkar untuk para mahasiswa dan siswa agar kedepannya bisa menjadi lebih produktif. Lalu kami juga memiliki tagline untuk study cafe ini, yaitu work, study, and be productive all in one space. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai value propositions, di mana dalam value propositions ini pertama-tama ialah adanya diferensiasi produk. Dalam produk kami ini lebih terfokuskan di mana adanya bilik personal bagi para mahasiswa maupun siswa, yaitu dengan sistem bilik, di mana dalam satu bilik ini dapat diisi oleh satu mahasiswa sehingga dapat lebih terfokuskan belajarnya. Nah, tetapi kami juga menyediakan adanya satu ruangan bagi para mahasiswa untuk berdiskusi bersama-sama. Selain itu, untuk jam operasional kami tersedia selama 24 jam sehingga dapat diakses oleh mahasiswa maupun siswa kapan saja. Lalu juga untuk suasana di kafe kami ini cenderung sunyi dikarenakan adanya sistem tidak ada suara sehingga dapat meningkatkan efisiensi belajar. Selain itu, kami juga menyediakan makanan dan minuman, yaitu berupa snack dan juga pastries bagi para mahasiswa dan siswa yang hendak menggunakan fasilitas kami. Kemudian juga untuk price range atau jangkauan harga dari kafe kami ini cenderung murah karena kami telah menyesuaikannya dengan kantong pelajar di Indonesia. Kemudian juga kami menyediakan adanya additional facility, di mana di sini terdapat mini library atau perpustakaan kecil. Selain itu juga ada beberapa workshop bagi para member yang telah terdaftar di kafe kami ini. Selain itu, yang terakhir ialah reward bagi para customer yang sudah loyal di kafe kami ini. Kami memberikan merchandise apabila mereka telah memiliki poin yang cukup banyak dan sering datang ke kafe kami. Seperti itu. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai market segmentation. Untuk market segmentation ini, kami memiliki beberapa kriteria dengan sebagai berikut, yaitu target kami adalah mereka, para pelajar dan mahasiswa dari golongan upper middle class yang berusia pada rentang 15 sampai dengan 25 tahun. Target kami ini juga adalah mereka yang memiliki kesenangan atau preferensi untuk belajar di luar, namun seringkali tidak menemukan ketenangan dan suasana yang sunyi untuk bisa meningkatkan tingkat fokus mereka. Untuk wilayah geografinya sendiri, kami fokuskan bisnis ini di wilayah Jabodetabek saja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai channel. Untuk channel sendiri, kami akan membaginya menjadi dua, yaitu online dan juga offline. Untuk teknik online, maka kami akan memanfaatkan berbagai kemudahan dari sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga email. Untuk promosi di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok, maka kami akan menggunakan metode dengan pengiklanan atau merekrut influencer ataupun content creator yang memiliki pengaruh yang besar bagi mahasiswa dan pelajar yang berada di wilayah Jabodetabek atau di wilayah Indonesia. Lalu untuk email sendiri, kami akan menggunakan email secara khusus untuk marketing kami dengan cara menyediakan referral code. Lalu untuk teknik lain, maka kami akan menggunakan metode door to door atau mendatangi secara langsung sekolah ataupun kampus yang menjadi tujuan dari bisnis kami. Dalam pelaksanaannya, kami akan memilih sekolah ataupun kampus yang cukup merepresentasikan mahasiswa dan juga pelajar di wilayah Jabodetabek. Itu adalah mengenai kompetitor
berbohong terhadap tarif harga yang mereka berikan. Tarif harga yang mereka berikan cenderung tinggi dan sulit dijangkau oleh pelajar dan juga mahasiswa. Selain itu, banyak dari kompetitor kami yang tidak menyediakan private space dan suasana yang mereka berikan adalah suasana yang kurang mendukung, sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat konsentrasi dari para pelajar dan mahasiswa yang sekiranya ingin mengunjungi tempat mereka. Selain itu, banyak dari kompetitor kami juga yang tidak menyediakan atau terbatasnya dalam menyediakan food and beverage, sehingga di sini kami telah menemukan suatu kelemahan yang bisa kami isi sebagai nilai plus kami. Lalu yang terakhir, banyak dari kompetitor kami yang tidak menyediakan program tambahan. Oleh karenanya, kami melalui BJS ini akan memberikan program tambahan yang menguntungkan bagi target kami dengan cara mengadakan workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari target kami. Oke, jadi ini adalah gambaran besar dari biaya-biaya yang kami butuhkan untuk pendirian dan juga operasional usaha kami. Yang pertama ada modal. Modal ini adalah biaya yang harus kami keluarkan di awal, yang meliputi biaya-biaya perlengkapan furnitur yang akan diletakkan di cafe dan juga di study space kami. Selain itu juga ada biaya perlengkapan untuk mini library kita, yang meliputi rak dan juga buku-buku yang akan ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang akan kami keluarkan dalam periode tertentu untuk keberlangsungan usaha. Misalkan seperti biaya listrik dan air, biaya upah karyawan, kemudian maintenance website dan maintenance gedung, dan juga bahan baku makanan dan minuman. Termasuk juga fasilitas tambahan bagi member kami berupa kartu. Kemudian selanjutnya ada biaya marketing. Tentunya marketing ini menjadi salah satu hal yang penting ya dalam perkembangan bisnis. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami akan melakukan offline dan online marketing. Maka dari itu kami membutuhkan biaya seperti ads, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Kemudian juga biaya endorse, karena kita melihat betapa signifikannya peran influencer dan juga key opinion leader dalam perkembangan suatu bisnis. Kemudian ada juga biaya transportasi saat melakukan visitasi ke kampus ataupun sekolah, dan juga biaya pembuatan pamflet atau brosur beserta merchandise. Dan yang terakhir ada biaya partnership, yaitu biaya yang harus kami keluarkan apabila ingin menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang akan kami sebutkan. Oke, jadi bagaimana bisnis kami akan mendatangkan profit? Jadi secara garis besar kita memiliki 4 income streams. Yang pertama adalah dari customer reguler, yaitu customer yang akan datang ke tempat kita dan juga akan membayar sejumlah uang untuk menikmati fasilitas yang ada di tempat kami. Kemudian yang kedua ada customer member, yang mana customer ini adalah customer yang telah membayar sejumlah uang untuk menikmati fasilitas kami dalam periode tertentu, baik itu 3 bulan, kemudian 1 semester, ataupun 1 tahun. Selanjutnya ada dari F&B sales. Jadi kita akan menggabungkan konsep cafe dan juga study space, di mana di cafe kami akan menjual makanan-makanan yang sangat cocok untuk menjadi pendamping belajar para pengunjung kami. Maka dari itu kami menjual makanan dan minuman itu dengan ekspektasi keuntungan sebesar 20-30% per item makanan atau minuman. Dan yang terakhir ada komisi dari partnership, di mana apabila ada lembaga-lembaga pendidikan di luar yang ingin membuat acara dengan kami atau ingin memakai tempat kami sebagai tempat pelaksanaan acaranya, maka kami akan meminta komisi sebesar 5-10% dari lembaga tersebut. Baik, sebagai produktivitas kami ingin memberikan pelayanan dan juga manfaat yang maksimal kepada orang-orang, baik itu mahasiswa, pekerja, ataupun siswa, untuk menjadikan produktivitas sebagai tempat mereka untuk melakukan kegiatan yang produktif dan juga meningkatkan kegiatan mereka dalam hal yang efektif. Oleh karena itu, kami membuat key partnership yang terdiri dari 4 poin ataupun 4 target. Yang pertama yaitu Zenius. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kami ingin menyelenggarakan produktivitas sebagai tempat untuk belajar yang baik bagi mahasiswa dan juga siswa. Oleh karena itu, kami menyediakan kerjasama bersama platform online atau Zenius, yang mana dapat membantu mahasiswa ataupun siswa untuk mengerti mengenai materi yang diajarkan baik di perkuliahan ataupun di sekolah, ataupun materi-materi yang terkait dengan pembelajaran yang ingin dipelajari oleh mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Yang kedua, sekolah dan kampus. Dalam mengerjakan kerjasama ini, kami akan memperkuat branding dan juga memperkenalkan produktivitas kepada sekolah-sekolah, baik sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek maupun kampus-kampus yang terdapat di wilayah Jabodetabek. Lalu yang ketiga, kami juga akan melakukan partnership bersama lembaga bimbingan belajar offline, yang mana masih sama seperti Zenius tadi, namun perbedaannya di sini kami lebih memfokuskan kepada lembaga pendidikan atau bimbingan, lembaga
lembaga bimbingan yang mana dilakukannya secara offline. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan kerjasama dan juga melebarkan banyaknya sumber agar mahasiswa dan siswa bisa belajar dengan baik, maka kami melakukan kerjasama bersama lembaga pembelajaran bimbingan offline ini, seperti contohnya Ganesha Operation, Primagama, dan juga Intent. Lalu yang terakhir, kami juga akan melakukan partnership bersama pihak-pihak yang bisa membantu dan juga memaksimalkan dalam hal food and beverage, seperti menyediakan bahan-bahan, lalu bisa juga menyediakan makanan ataupun cemilan-cemilan yang kami sediakan selagi para customer datang ke Produktifness mengerjakan kegiatan produktif mereka. Selanjutnya, dalam menyongsong keberjalanan Produktifness, tentunya Produktifness tanpa adanya tim manajemen di dalamnya akan sama saja dengan sebuah rencana tanpa adanya pelaksanaan yang matang. Oleh karena itu, kami juga telah membuat susunan tim manajemen yang akan menjalankan Produktifness bila suatu saat proposal ini akan diterima. Jadi untuk susunan dari tim manajemennya terdapat 5 susunan. Yang pertama adalah CEO, lalu yang kedua ada Chief of Media and Creative, lalu ada Chief of Operation, lalu yang ketiga yang keempat Chief of Finance, dan juga yang terakhir adalah Chief of Marketing dan juga PR. Jadi susunan tim manajemen ini kami buat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dari keberlangsungan Produktifness itu sendiri, yang mana CEO akan dipegang posisinya oleh saudari Fatimah, lalu untuk Chief of Media dan Kreatif akan di-handle oleh saudari Jessica Natania, dan juga yang susunan ketiga Chief of Operation akan dipegang oleh saya sendiri, dan yang terakhir ada Chief of Finance yang akan dihandle oleh saudari Kezia, dan juga yang terakhir adalah Chief of Marketing yang akan dihandle langsung oleh saudari Alias. Selanjutnya adalah financial model atau model keuangan dari Produktifness sendiri, yang mana kami akan menggunakan uang modal awal, yaitu dari investment dari para pendiri, kemudian juga uang tunai dan investasi dari gedung dan juga perlengkapan yang sudah ada, sehingga jumlahnya akan mencapai 332 juta. Kemudian kami juga akan mengharapkan investasi dari para stakeholder sejumlah 130.500.000, dan setelah itu kami akan mengharapkan pendapatan tahun pertama yaitu sebesar 750 juta rupiah. Kemudian further orientation atau orientasi kami ke depan setelah kami mendapatkan pendanaan dari para stakeholder, kami akan menggunakan pendanaan tersebut terutama di bidang marketing, yaitu pemasaran dari Produktif itu sendiri. Kemudian dari investasi yang ditanamkan oleh para stakeholder, kami mengekspek target rate on investment pada tahun ketiga yaitu sebesar 30%, sehingga jumlahnya menjadi 609.260.000 pada para investor. Sekian presentasi pitch deck dari Produktifness. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website kami di bit.ly/productiveness. Thank you. Have a good